Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Febi Fadila dari jurusan Administrasi Publik 2019 akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya yang diberikan oleh Bapak Zulkarnaini SHMSI pada mata kuliah Manajemen Aset. Untuk pertanyaan pertama, dari artikel tersebut, apa penyebab terjadinya peristiwa demikian? Kementerian mencatat bahwa Indonesia banyak sekali kehilangan aset negara, dikarenakan buruknya pembukuan atau neraca keuangan negara di masa lalu. Bahwa saat belum dibukukan, banyak sekali aset-aset strategis yang hilang. Karena tidak adanya pembukuan, bahkan pejabat negara setingkat menteri pun mampu menjual tanah milik negara. Jika menteri ingin menjual tanah milik negara, hal tersebut dapat dilakukannya tanpa adanya pengadministrasian. Sehingga banyak sekali republik yang kehilangan banyak sekali aset. Hal tersebut membuat aset negara banyak yang dikuasai swasta. Pada masa Orde Baru, pembukuan keuangan atau aset negara sangat kacau. Korupsi terjadi di mana-mana. Pembangunan yang masif selama 32 tahun Soeharto penjabat tak dibarengi dengan pembukuan aset yang baik. Bahkan ketika terjadi pembangunan pun, aset tersebut juga tidak diadministrasikan sehingga aset tersebut kehilangan identitas pemilik dan pihak-pihak swasta dapat mengklaim hal tersebut menjadi miliknya karena tidak ada bukti yang konkret sebelumnya. Sehingga aset yang seharusnya itu dapat dikelola negara, sekarang aset tersebut sudah menjadi milik swasta. Pemerintah diharapkan dapat berdiskusi dengan agar aset-aset tersebut dapat tercatat kembali menjadi aset milik negara. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana solusi agar masalah tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang? Dari masalah tersebut, kita dapat belajar bahwa pengadministrasian aset tersebut sangatlah penting sehingga tidak terjadi kerugian ataupun tingkah semena-mena dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Untuk mengurangi hal-hal tersebut dapat terjadi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menginventarisir barang milik negara yang akan diusulkan penghapusannya dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan. Yang kedua, berkoordinasi dengan petugas atau pengelola BUMN serta instansi teknis terkait guna penelitian administrasi dan fisik BUMN yang akan dihapuskan dan hasilnya akan dituangkan dalam berita acara penelitian pemeriksaan barang. Yang ketiga, mengajukan persetujuan penghapusan kepada pengelola BUMN melalui pengguna BUMN sesuai batasan kewenangannya, serta mengajukan permohonan penertiban keputusan penghapusan dari pengguna BUMN. Yang keempat, berdasarkan persetujuan dan keputusan penghapusan BUMN dari pengguna menetapkan harga limit atau plafon atas BUMN yang dihapuskan tersebut dan penyelenggarakan penjualan atau pelelangan dengan cara lelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Yang kelima, menyetor hasil penjualan atau pelelangan ke kas negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas yang dimaksud yang tertuang dalam risalah lelang atau berita acara pemusnahan.